Ya sahabat, inilah masjid kebanggaan masyarakat Minang yang bernama Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumbar. Menjadi yang terbesar di Provinsi Sumatera Barat, masjid terletak di lokasi strategis, yakni persis di jantung kota Padang, tepatnya di simpang Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Ahmad Dahlan. Dibangun di lahan seluas hampir 1 hektar, masjid ini didesain tahun 2007 oleh Ridwan Kamil jauh sebelum menjabat Gubernur Jawa Barat. Namun pembangunan masjid baru diselesaikan tahun 2014 sesuai penganggaran pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menghabiskan dana 330 miliar rupiah. Ciri khas masjid ini terletak pada atapnya yang membentuk bentangan kain besar dengan ujung lancip di setiap sudutnya. Kabarnya bentuk ini berbeda dengan atap khas rumah bronjong adat Minang. 4 sudut atap masjid melambangkan 4 sudut kain putih yang digunakan oleh 4 khalifah saat memindahkan batu Hajar Aswad di Mekah dahulunya. Sementara, menaranya memiliki corak yang dipadukan dengan ornamen menara Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki 3 lantai dengan interior estetik, di mana ruang utamanya dibangun tanpa tiang penyangga. Dibubuhi sentuhan ukiran khas Minangkabau, bagian mihrabnya dibuat menyerupai bentuk batu Hajar Aswad serta terdapat ukiran Asmaul Husna. Masjid ini memiliki daya tampung jemaah hingga 6.000 orang dengan toilet dan tempat wudhu yang bersih. Dengan lahan parkir yang luas, masjid yang dulu hanya bernama Masjid Raya Sumbar ini ramai dikunjungi ketika hari libur sebagai tujuan wisata religi. Nah, ini salah satu daya tarik lah, karena kan kita lihat selama ini masih pasti ada kubahnya. Tapi di Masjid Minangkabawi ini tidak ada pakai kubah. Nah, ini salah satu daya tarik bagi pengunjung karena bisa kan membumikan lah namanya Minangkabau ini. Selain keunikan dan kemegahan arsitektur masjid, banyak kegiatan keagamaan digelar setiap harinya, seperti sholat fardu, sholat Jumat, pengajian setiap zuhur, serta aktivitas rutin selama bulan Ramadan. Masjid yang bergelar Mahligai Minang ini juga dinobatkan memiliki arsitektur terbaik dunia oleh Lembaga Abdul Latif Al-Fauzan di tahun 2021. Bahkan pada tahun 2021 itu ada lembaga di Arab Saudi yaitu Abdul Latif. Lembaga itu meneliti dari 54 negara, dari 200 lebih masjid gitu ya. Ternyata masjid kita ya termasuk ranking terbaik. Nah, desainnya terbaik di dunia. Rencananya akan ada pembangunan gedung Islamic Center serta ruangan untuk tamu negara di sekitar masjid. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabi Nursyah, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Topan. Pagi Tasya, berseri-seri sekali ya. Berseri-seri dong, 2 emas kan akhirnya di Olimpiade. Sekali dalam satu hari ada hadiah 2 emas ini dari panjat dinding sama juga dari angkat besi. Betul, panjat tebing dan juga angkat besi ya. Ini ya jadi Indonesia Raya berkumandang tuh di sana. Betul, kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya ya untuk para pahlawan-pahlawan olahraga, khususnya untuk Fedrik dan juga Rizky ya. Ada tuh informasinya ya? Ada tentunya di Indonesia Pagi ya. Betul, langsung aja yuk kalau gitu. Ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif dan saya Ahmad Topan.
Kita awali dengan Lensa Arena sahabat. Cabang olahraga panjat tebing akhirnya menjadi penyelamat tradisi emas Indonesia di Olimpiade. Atlet andalan Indonesia Fedrik Leonardo mengukir sejarah dengan merebut emas di nomor speed putra nih, Tom. Ya, ini Fedrik secara dramatis menumbangkan atlet Tiongkok Wu Peng dengan selisih hanya 0,02 detik. Dan kita akan sama-sama melihat tentunya. Dahaga emas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 akhirnya berakhir pada Kamis petang kemarin. Atlet andalan panjat tebing Indonesia, Fedrik Leonardo, sukses menyabet medali emas perdana Indonesia di nomor speed putra. Di laga final, atlet asal Pontianak itu secara dramatis menumbangkan pemanjat tebing Tiongkok Wu Peng. Fedrik melaju lebih cepat dengan selisih hanya 0,02 detik saja. Fedrik menorehkan waktu tercepat dengan waktu 4,75 detik. Usai menyabet emas, Fedrik mengungkapkan salah satu kunci suksesnya merebut medali emas. Fedrik menganggap laga final seperti halnya latihan biasa. Ini menjadi medali kedua bagi Indonesia setelah medali perunggu yang diraih Gregoria Mariska Tunjung beberapa waktu lalu. Untuk Indonesia yang akan merayakan. Ya, Fedrik Leonardo ini pemanjat tebing andalan Indonesia mengukir sejarah usai merebut medali emas di Olimpiade Paris 2024. Namun siapa sangka atlet berusia 27 tahun tersebut awalnya hanya coba-coba menekuni panjat tebing. Momen membanggakan ini tak akan bisa dan tak akan pernah dilupakan dalam hidup seorang Fedrik Leonardo. Pemanjat tebing andalan Indonesia itu akhirnya menyabet medali emas perdana bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Impian masa kecil Fedrik pun tercapai di Paris, Prancis pada Kamis petang kemarin. Di laga final, Fedrik melibas atlet Tiongkok Wu Peng dengan hanya selisih 0,02 detik. Fedrik menorehkan waktu 4,75 detik untuk menggondol medali emas. Namun siapa sangka di awal karirnya, Fedrik hanya coba-coba lantaran di Pontianak, Kalimantan Barat, tempatnya dilahirkan, tak banyak fasilitas panjat tebing yang bisa mengembangkan bakat besarnya. Meski pada awalnya sang ibu tak mendukung pilihan Fedrik, namun tekad keras dan usaha keras yang dijalaninya mampu membayar semuanya. Fedrik pun langsung menyita perhatian di Kejurnas 2014 dan 2016. Dari sini atlet 27 tahun itu masuk pelatnas untuk persiapan Asian Games 2018. Dan hasilnya pun tokcer. Fedrik menyabet emas di Asian Games untuk nomor speed relay. Sejak itu prestasi demi prestasi diraih Fedrik. Selain berbagai medali, Fedrik juga sudah 4 kali memecahkan rekor dunia termasuk saat memecahkan rekor dunia di babak perempat final Olimpiade Paris pada hari Selasa kemarin. Ya, sahabat RTV, kesuksesan Fedrik Leonardo menggondol medali emas Olimpiade membuat dirinya masuk buku sejarah peraih emas Olimpiade bagi Indonesia. Nah, sepanjang sejarah Olimpiade, Indonesia sudah meraih 10 emas dan 8 diantaranya datang dari cabang bulu tangkis. Mari kita cek bersama sahabat RTV. Ya, ini tradisi emas Indonesia di Olimpiade pertama kali dibukukan oleh pasangan emas Olimpiade Barcelona 1992, yakni Susi Susanti dan juga Alan Budi Kusuma. Mereka berdua menyabet emas di nomor tunggal putri dan tunggal putra. Ya, selanjutnya bulu tangkis ini kemudian terus melanjutkan tradisi emasnya hingga 4 edisi Olimpiade sejak 1996 di Atlanta hingga Olimpiade Beijing di tahun 2008. Di mana dari 4 Olimpiade ini emas Olimpiade dipersembahkan dari sektor ganda putra dan hanya Taufik Hidayat yang meraih emas saat Olimpiade Athena 2004. Ya, ini setelah sempat terhenti di Olimpiade 2012, tradisi emas Indonesia akhirnya dibuka lagi oleh ganda campuran Owi Butet di Olimpiade 2016 serta Grecia Poli Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo. Dan akhirnya tradisi bulu tangkis sebagai cabang penyumbang emas terhenti di
Paris, di mana ini dilanjutkan oleh Fedrik Leonardo yang menjadi atlet pertama yang bisa menyumbang emas di luar cabang bulu tangkis, dan kemudian juga disusul oleh Rizky Juniansa dari cabang angkat besi. Dan selanjutnya kita lihat inilah posisi perolehan medali sementara untuk Olimpiade 2024 hingga hari ini 9 Agustus sampai dengan pukul 3 dini hari tadi, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok ini saling rebut posisi pertama perolehan medali. Namun pada posisi kali ini Amerika Serikat unggul di urutan pertama dengan 30 emas, 38 perak, dan 35 perunggu. Sementara Tiongkok di posisi kedua dengan 28 emas, 25 perak, dan 19 perunggu. Nah, tuan rumah Prancis ini berada di posisi keempat, bersaing keras untuk mengejar Australia di posisi ketiga dan menjaga jarak dengan Inggris yang saat ini menempel ketat di posisi kelima. Dan Indonesia dengan raihan 2 emas dari cabang olahraga angkat besi dan panjat tebing serta 1 perunggu dari bulu tangkis, ini membuat Indonesia melesat ke posisi 28 perolehan medali sementara. Kita ke informasi lainnya sahabat RTV. Kekerasan balita yang dilakukan oleh pengasuh tempat penitipan anak atau daycare masih menghantui. Kali ini terjadi di Pekanbaru Riau, yakni kaki seorang anak diikat di kursi menggunakan perekat. Ya, ini usai memeriksa 5 saksi, polisi akhirnya menetapkan pemilik daycare sebagai tersangka. Belum lama berselang, tindak kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare yang terjadi di Depok terungkap. Kini kasus serupa terjadi di Pekanbaru Riau. Dalam video yang viral, terlihat seorang pengasuh berinisial D mengikat kaki seorang anak menggunakan perekat ke kursi. Tindakan ini terungkap usai salah satu pengasuh melaporkan ke pihak keluarga, dan pihak keluarga mengunggahnya ke media sosial. Polisi telah memeriksa 5 saksi hingga akhirnya menetapkan pemilik daycare berinisial WF sebagai tersangka. Sedangkan untuk motif masih didalami polisi. Cek itu berdasarkan video, di mana video itu didapat dari karyawan yang pernah bekerja di sana, kemudian tidak bekerja lagi, sehingga dari karyawan tersebut Bang, itu dari keterangan pelaku itu siapa? Karyawan, diduga karyawan. Dari keterangan pelaku itu apa alasannya dia mengikat anak di tempat itu? Itu motifnya sedang kita dalami. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 3,5 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih melakukan pengembangan terkait kemungkinan adanya penambahan tersangka dan memeriksa izin daycare tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, RTV. Selanjutnya ini gara-gara judi online, seorang kepala sekolah di Lampung Utara melakukan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dengan nilai korupsi BOS mencapai 230 juta rupiah, apakah Kepsek ditetapkan sebagai tersangka? Kita cek bersama. Pria ini bernama Rozir, yang merupakan kepala sekolah SMP Negeri 3 Bunga Mayang, Lampung Utara. Rozir harus berurusan dengan hukum, ditangkap aparat Polres Lampung Utara atas kasus yang dilakukannya. Siapa yang menyangka jika Rozir diduga menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS afirmasi tahun anggaran 2019 sebesar 230 juta rupiah. Hasil penyelidikan sejak 14 Juni 2024 lalu, polisi temukan bukti bahwa uang 230 juta rupiah yang seharusnya digunakan untuk pembelanjaan alat pembelajaran berbasis digital dengan membeli tablet dan server tidak dilakukan Rozir. Rozir justru mencairkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk bermain judi online. Lalu berdasarkan pembuktian, tersangka R menyampaikan bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, membayar utang, makan minum sehari-hari. Ada bermain judi online atau ya ini ada judi online juga ternyata.
Polisi menyita sejumlah alat bukti penyalahgunaan berupa tabungan Bank Lampung atas nama tersangka dan beberapa pakaian. Hasil audit dari Inspektorat Lampung Utara menunjukkan kerugian negara sebesar Rp230 juta. Atas perbuatannya, Rozier dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Lampung, Ferry Novianto, RTV. Kasus gagal ginjal yang menyebabkan pasien rutin cuci darah sepanjang hidupnya mengalami peningkatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya, pola hidup tak sehat menjadi salah satu penyebabnya. Yang memprihatinkan, kasus ini justru merambah anak usia muda. Pasien cuci darah akibat gagal ginjal di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 ini, ada sebanyak 125 pasien cuci darah reguler, sedangkan pasien daftar tunggu tercatat lebih dari 30 orang. Tren cuci darah yang terus meningkat setiap tahunnya kini juga merambah ke anak usia muda. Salah satu pemicunya adalah pola hidup yang tidak sehat, seperti mengonsumsi makanan maupun minuman instan secara berlebihan. Pasien hemodialisa tersebut harus rutin melakukan cuci darah antara 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Mungkin pola hidup sehat yang mungkin kurang baik, sehingga pasien HD di sini yang paling muda 18 tahun, dan ini sudah kita lakukan HD selama 8 tahun dan alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Membeludaknya jumlah pasien membuat 18 alat cuci darah di RSUD Tuban dimaksimalkan setiap hari untuk melakukan cuci darah sebanyak 3 kali. Karena itu, RSUD Tuban berencana akan menambah 50 alat cuci darah di tahun 2025. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Gaya hidup yang tidak sehat menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak, diantaranya asupan gula dan garam yang berlebihan. Ya, lantas seperti apa pola hidup yang sehat dan seimbang agar anak terhindar dari penyakit degeneratif ini? Berikut liputan khas Lensa Indonesia Pagi, masih bocah sudah cuci darah. Makanan dan minuman ringan selalu menjadi bagian dari gaya hidup anak-anak. Kemasan yang menarik, warna yang beraneka ragam, serta aneka rasa yang disajikan tentu akan sangat menggoda putra-putri kita. Tapi di balik semua kenikmatan ini, ada bahaya yang mengancam. Apalagi jika konsumsi makanan dan minuman ringan yang berlebihan dan tidak disertai dengan kebiasaan sehat. Di antaranya berolahraga dan minum air putih. Hal inilah yang menjadi perhatian orang tua. Kebetulan kalau anak aku biasanya catering. Jajan boleh, tapi ada barang-barang tertentu. Kayak misalkan hanya susu sama roti. Kalau minuman hanya air mineral sama susu aja. Kalau untuk minuman kemasan kayak berwarna-berwarna nggak boleh. Kalau yang gede sih udah ngerti jajan ya, jadi udah Biasanya jajan apa aja Ibu? paling ya makanan ciki-ciki gitu sih, jajanan ciki. Minuman gitu? Paling minuman yang rasa itu jarang-jarang juga sih. Sering sih, hampir tiap hari jajan. Iya. Oke, di sekolah gitu ya Bu ya? Iya, di sekolah, di rumah juga kadang jajan. Kalau minuman kita memang sedia dari rumah, bawain air putih. Kalau memang ada minuman berasa dia pengen, kita bekelin dari rumah. Kebetulan di kelas juga kan ada isi ulang untuk air putihnya ya. Kita dilihat dari yang mereknya juga jelas ya, terus BPOM-nya juga jelas, terus memang biasa diminum di rumah. Dan di rumah juga memang biasa menyediakan ada gitu di rumah kayak susu gitu kan, minum jus atau teh-teh kemasan yang memang biasa kita minum juga. Untuk memperoleh gizi seimbang, setiap anak harus mengkonsumsi berbagai kelompok makanan yang berbeda. Setiap makanan harus mengandung beragam jenis nutrisi, mulai dari protein, lemak, serat, karbohidrat, vitamin, dan berbagai mineral penting. Gula, garam, dan lemak merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Tapi apa yang berlebihan tentunya tidak baik. Setiap asupan nutrisi ada batasannya. Kita harus mengacu pada kaidah nutrisi gizi seimbang. Dan untuk tambahan-tambahan seperti gula garam tetap ada batasannya. Biasanya untuk gula itu anak-anak di atas usia 2 tahun sampai 18 tahun ini sebaiknya tidak lebih dari 25 gram.
atau tidak lebih dari 2 sendok makan per hari, dan itu udah include di dalam bumbu-bumbu masakan. Gitu. Jadi emang harus dibatasi terutama dari cemilan atau misalkan minuman berpemanis. Air putih adalah salah satu komponen penting bagi kesehatan tubuh. Kekurangan air putih bisa menyebabkan efek samping yang akan merembet ke masalah kesehatan serius. Ada takaran kebutuhan air putih bagi anak sesuai dengan berat badannya. Salah satu rumus yang bisa kita aplikasikan dengan mudah ini adalah dengan melalui berat badan anak tersebut. Untuk 10 kg pertama kita bisa mengalihkan dengan 100 ml. Artinya 10 kg pertama dia butuh sekitar 1 liter air. Kemudian 10 kg kedua ini kita kalikan dengan 50 ml atau berarti sekitar 500 ml. Jadi untuk anak-anak yang berat badannya 20 kg berarti dia membutuhkan setidaknya 1,5 liter per hari. Nanti untuk penambahan di atas 20 kilo itu misalkan nih, oh dia 23 kilo, 3 kilo sisanya itu dikalikan 20 mili. Ada sejumlah tips yang dapat sahabat terapkan untuk menjaga kesehatan ginjal anak. Pertama, membiasakan anak minum air putih sesuai kebutuhannya. Misal, jika anak berat badannya 20 kg, maka minimal harus minum 1,5 liter air dalam sehari. Jika lebih banyak, lebih baik. Kedua, berikan gizi seimbang pada anak. Hindari konsumsi minuman berpemanis, makanan tinggi garam dan lemak, serta makanan berpengawet. Ketiga, jangan berikan obat kepada anak tanpa rekomendasi dokter. Keempat, tumbuhkan kebiasaan olahraga kepada anak sedari dini. Dengan berolahraga yang optimal, peredaran darah ke seluruh organ tubuh lancar, termasuk ginjal. Kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi anak yang orang tuanya memiliki penyakit bawaan. Tak hanya menghantui usia dewasa, gagal ginjal juga bisa mengancam anak-anak. Lebih baik mencegah daripada mengobati, karena tak ada metode pengobatan yang bisa memulihkan ginjal 100%. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Ya, sahabat RTV, sebelum kamu beraktivitas hari ini, ada baiknya memantau perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari situs BMKG. Informasi tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas. Dan sampai jumpa.